Unfollow centang-centang biru di Instagram yang mendukung tentang jaga jarak pakai masker. Mereka adalah budaknya WHO, miskinkan mereka. Misalnya soal vaksin gitu. Vaksin ini kan tujuannya lo mencegah diri lo gitu ya dari terinfeksinya diri lo terhadap virus tersebut. Ya menurut gue, kalau gue sih Hai, di video kali ini gue pengen ngebahas tentang konspirasi COVID-19. Iya, gue gak ngebahas tentang konspirasinya sih, tapi gue pengen ngebahas tentang cara pihak-pihak merespon konspirasi ini. Banyak hal yang menurut gue aneh banget sih orang. Misal, ketika ada yang nanyain gue tentang, kok lu mengapresiasi Dr. Reza sih, bukannya lu tidak setuju dengan beberapa pandangan Dr. Reza? Ya, terus kenapa ketika gue ada hal yang gak setuju tentang Dr. Reza, gue berarti merasa dia adalah orang yang salah atau segala hal tentang dia salah? Kan enggak. Dan juga karena 2 bulan lalu tuh ada 3 bulan lalu sempat ada yang minta bahas tentang konspirasi COVID-19 ini. Gue nggak ngebuat saat itu karena konspirasi itu sebenarnya kan sebuah teori atau kemungkinan. Gue tuh tipe orang yang tidak pernah mau menutup kemungkinan lain, tapi gue tidak pernah mempercayai satu hal doang. Dan yang lucunya, banyak orang ataupun orang di sekeliling gue yang ekstremis banget. Jadi yang percaya tentang COVID-19 ini ada sebuah pengaturan. Mereka bilang lu tuh halu banget deh, lu tuh bego banget deh. Ada yang merasa ketika orang yang percaya ini adalah sebuah settingan, merasa gila lu budaknya WHO, lu budaknya ID. Aneh banget buat gue. Misalnya nih di Instagramnya Jerings ada sebuah caption yang bilang, unfollow centang-centang biru di Instagram yang mendukung tentang jaga jarak pakai masker. Mereka adalah budaknya WHO, miskinkan mereka. Gue adalah orang yang cukup di Instagram tuh cukup merasa pasti ada bisnis lah, pasti. Tapi bukan berarti ketika ada orang yang merasa pandangannya beda, itu sampai gue harus kayak gitu kayak berbeda urusan ini mirip banget kayak Pilpres tahun lalu. Gue ngerasa gue pilih Jokowi, tapi gue bukan berarti merasa Prabowo tuh nggak punya kemampuan apapun untuk menjadi presiden. Punya kemampuan menurut gue untuk jadi presiden, tapi menurut gue Jokowi lebih punya. Dan bukan berarti apa yang dipunya Jokowi Prabowo juga nggak punya. Jadi semuanya kalah gitu Prabowo. Menurut gue nggak juga, banyak poin yang dimiliki Prabowo tapi nggak dimiliki Jokowi juga. Dan gue ngelihat sekarang ini kenapa orang tuh terlalu kayak kemarin gitu, antara cebong kampret jadinya, tau gak? Kayak lu kalau udah cebong lu pasti salah, lu kalau udah kampret udah pasti ngawur. Misalnya gue orang yang merasa COVID-19 ini ada sebuah bisnis yang bermain gitu, ada sebuah hal yang settingan mungkin gitu ya, kalimat kasarnya. Tapi apakah gue ngerasa COVID-19 ini adalah sebuah hoax? Ya kenyataannya banyak banget membuktikan ini bukan sebuah hoax gitu. Ini ada sampai akhirnya mungkin ada orang yang bisa membuktikan COVID-19 itu nggak ada. Sampai sekarang kan nggak ada yang bisa membuktikan COVID-19 itu nggak ada. Cuman yang gue tidak percaya adalah separah apanya ini. Itu posisi gue. Tapi gue bukan tipe orang yang kalau merasa ini parah berarti lu goblok banget lo, ini cuma settingan doang kayaknya. Enggak, gue nggak sampai kayak gitu. Dan lucu gue ngeliat orang yang sampai segitunya. Misalnya juga ada orang ketika percaya ini adalah sebuah konspirasi dan COVID-19 adalah sebuah hal receh gitu ya. Alasannya adalah karena ketika pandemi ini terjadi, bisnis dia hancur, penghasilan mereka berkurang, terus merasa ini adalah sebuah konspirasi. Enggak gitu jalan cara lo bisa menjadi kesimpulan ini sebuah settingan tadi. Enggak gitu caranya. Karena akan menjadi bias ketika enggak lah ini pasti bener, itu berbahaya. Lo beropini kayak gitu karena misalnya ada pihak atau rekan lo atau segala macam dari keluarga lo gitu adalah seorang dokter. Gua ketika punya posisi bahwa COVID-19 ini ada sebuah bisnis yang berjalan, bukan berarti gue tidak menghargai para pejuang kesehatan di luar sana. Misalnya banyak rekan-rekan gue yang terjun ke lapangan langsung, ya kayak gitu. Tapi gue punya alasan, misalnya ya ada benang-benang merah misalnya. Ternyata bahkan alat tesnya sendiri bisa salah gitu. Bahkan penggunaan masker atau enggak masih berkembang terus-terusan gitu. Atau bahkan ada beberapa rumah sakit yang dengan mudah menyatakan COVID itu banyak sampai di berita gitu kan. Ada orang yang sakitnya bukan ini tapi dites positif COVID terus meninggal karena COVID. Aneh aja menurut
Atau misalnya tentang rapid test yang akhirnya banyak rumah sakit yang melanggar batas harga yang ditentukan pemerintah, atau bahkan di Road Garuda kalau nggak salah sempat bilang kok jadi lahan bisnis ini rapid test. Ya emang ada gitu loh, tapi bukan berarti gue bilang semua yang berjuang misalnya para dokter adalah kacung WHO, yang enggak juga, mereka di bidang itu gitu. Dan ketika ada orang yang percaya ini adalah sebuah pandemi dan COVID-19 bisa berbahaya, itu ya nggak apa-apa. Gue nggak bilang mereka goblok juga, gue nggak bilang mereka dibodoh-bodohi juga, budak WHO juga, ya enggak. Itu adalah kebebasan berpikir, dan aneh buat gue misalnya kalau dari orang yang membuka diri ini adalah sebuah konspirasi, tapi kenapa lu menutup diri tentang pandangan orang yang merasa ini bukan konspirasi? Itu yang menurut gue apa ya, ngaco aja gitu loh cara jalan kerjanya. Dan juga misalnya ada orang yang bilang COVID-19 ini berbahaya, lihat jumlah misalnya di jumlah tenaga medis yang meninggal gara-gara COVID-19. Lo jangan kan tenaga medis, berbahayanya COVID-19 lo nggak bisa bilang dengan jumlah meninggal atau gugurnya tenaga medis. Karena bahkan petugas saat di pemilu kemarin, kalau gue nggak datanya salah nih ya, coba bisa dicari, 800-an orang dengan kegiatan yang beberapa hari doang. Apalagi yang ngurus rumah sakit, urusannya sama rumah sakit, dan bukan cuma 2-3 hari, apalagi itu gitu. Ya sangat mungkin lah jumlah yang berguguran itu banyak, tapi bukan soal itu. Nggak bisa dengan gue bilang banyak yang gugur terus ini berbahaya karena mereka kerja misalnya. Aneh aja sih buat gue. Tapi kalaupun orang yang berpandangan seperti ya lagi gue bilang silahkan. Tapi jangan sampai lo menutup diri. Ketika lo percaya sesuatu hal, jangan sampai lo menutup diri tentang kemungkinan benar lain. Itu yang gue ngerasa banyak orang sekarang kayak gitu. Kayak misalnya gue, ini di posisi udah jelas ya, gue nggak begitu percaya tentang bahayanya banget COVID-19 ini. Karena mungkin kayak gue sih penasaran sebenarnya, apakah jumlah penyakit-penyakit lain, misalnya meninggal karena jantung, meninggal karena kanker dan lain-lain, tiba-tiba menurun drastis nih semenjak ada COVID-19. Karena tiba-tiba COVID-19 mengambil semua jatah orang meninggal gitu. Misalnya tentang masker tapi gue pakai, aneh kan? Orang kayak mungkin temen gue banyak merasakan kayak, kok lu percaya ini ada sebuah skema bisnis tapi kok lu malah pakai masker ya? Ketika gue merasa ada sesuatu yang berbeda, bukan berarti gue harus, apalagi misalnya sebuah hukum positif gitu, bukan negara misalkan dia sebuah hukum positif ya, bukan berarti gue harus melanggarnya dong. Gue ngerasa itu yang menurut gue ada aneh sama orang. Dan misalnya soal vaksin gitu, vaksin ini kan tujuannya lo mencegah diri lo gitu ya dari terinfeksinya diri lo terhadap virus tersebut. Ya menurut gue, kalau gue sih gak bakal mau divaksin ya kan. Misalnya nih dibilang bahwa ini bukan skema bisnis, bukan settingan, berarti kan vaksinnya masih dalam dicoba, yang bahkan belum pernah dicoba dalam hitungan tahun. Resikonya tinggi banget kalau buat gue ya. Tapi nggak tahu sih gue akan divaksin atau enggak. Tapi untuk saat ini sih gue berpikir untuk kayaknya gue nggak bakal mau divaksin deh. Apalagi itu kan untuk mencegah diri gue terjangkit virus. Setahu gue ya, kalau nggak salah kan vaksin fungsinya buat itu, untuk mencegah diri gue, bukan diri orang lain. Jadi ya orang lain misalnya mau vaksin ya silahkan aja. Bukan berarti gue ketika ada orang yang merasa harus vaksin terus gue berseberangan mau ngerasa goblok, ya silahkan aja. Jadi ya santai-santai aja lah. Ketika lu ngerasa orang yang berbeda pandangan akan suatu kejadian, ya santai-santai aja. Gak usah langsung kayak memisahkan diri atau membatasi diri atau menutup pemikiran orang lain. Ya kayak misalnya gue merasa Liverpool tim terbaik di dunia, terus gara-gara ada orang yang merasa Barcelona adalah tim terbaik dunia, terus gue ngerasa semua apapun pemikiran dia adalah salah, kan enggak juga. Itu yang terjadi sekarang. Terlalu banyak orang ribet, repot ngurusin keyakinan, posisi dalam melihat memandang sesuatu. Menurut gue ya, saya itu aja. Kalau tidak menghibur semoga bermanfaat, kalau tidak bermanfaat semoga menghibur, dan kalau tidak bermanfaat dan tidak menghibur semoga sesuatu. Baik.
Tadi gue ngobrol sama mana sih?